Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan di Sungai Cikapundung, Bandung, Jawa Barat. Mayat tanpa identitas ini dievakuasi dengan protokol pasien corona. Penemuan mayat di Sungai Cikapundung menggemparkan warga dan pengguna jalan. Mayat pria ditemukan oleh warga yang melintas di jembatan sungai dan langsung melapor ke petugas Polsek Coblong. Pria tersebut tidak memiliki kartu identitas. Ciri-cirinya hanya mengenakan celana warna coklat dan kaos biru. Petugas Polsek Coblong dan unit identifikasi Polrestabes Bandung mengamankan lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Sementara, evakuasi dilakukan petugas PMI Kota Bandung dengan protokol evakuasi COVID-19. Warga setempat mengaku tidak mengenal laki-laki tersebut. Petugas kepolisian juga belum memberikan keterangan terkait penemuan mayat ini. Jasad pria tersebut dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk mendapatkan visum et repertum. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno melaporkan. Sakit hati kala berkelahi melawan seorang preman kampung, seorang pria mabuk-mabukan hingga membuat keributan. Tak hanya itu, pria pemabuk tersebut juga melukai dirinya sendiri. Petugas SPKT dan Resmo Polsek Panakukang mendatangi sebuah rumah di Jalan Karwisi, Lorong Ampera, Kota Makassar. Polisi menerima laporan tak biasa, seorang pria menyakiti dirinya sendiri hingga terluka. Setiba di lokasi, polisi mendapati Benny terbaring dalam kondisi luka parah di bagian tangan. Benny diduga melukai tangannya sendiri menggunakan senjata tajam. Masa diinjak tadi kah, Pak? Hah? Masih ada, diinjak kah? Siapa yang injak Ki? Ada. Tapi Tidak terima kah itu? iya, tapi kenapa kasih begini derita? Terus rumah juga orang kenapa? Kenapa kita lempar-lemparan rumahnya orang? Siapa yang lempar ke rumahnya orang, Pak? Tidak pernah saya lempar rumahnya orang. Benny mengaku sebelumnya berkelahi dengan seorang pemuda. Kesal karena kalah, Benny minum minuman keras tradisional balo. Dalam kondisi mabuk, Benny mengamuk mencari musuhnya. Tak menemukan lelaki tersebut, Benny kemudian melukai dirinya sendiri. Warga setempat mengamankan Benny di rumahnya dan mengikat kakinya. Polisi kemudian membawa Benny untuk menjalani perawatan medis dan mengamankannya di Mapolsek hingga kondisinya pulih. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, News melaporkan. Berkenalan di media sosial, seorang pria tertipu karena istri yang baru 4 hari dinikahi ternyata seorang waria. Saat diajak berhubungan intim, pelaku meminta cerai hingga mengungkap penipuan jenis kelamin. Foto wanita bernama Mita memikat seorang pria warga Glogor, Kediri, Lombok Barat yang dikenal melalui media sosial. Bahkan 2 Juni lalu, akhirnya Mita dinikahi pria yang mengaguminya. Namun pernikahan berujung ancaman penjara karena Mita ternyata seorang pria. Mita ditangkap polisi di tempat tinggalnya setelah dilaporkan pria yang menikahinya. Terungkapnya penipuan ini karena Mita pulang ke tempat tinggalnya dan meminta cerai, padahal baru 4 hari menikah. Mita mengakui memilih meminta cerai karena dirinya seorang laki-laki dan bernama Maman. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mita mengakui pria yang menikahinya jatuh cinta karena sikapnya dalam memberi perhatian. Kamu itu perempuan saat itu apa? Saya sangat telepon dia, kan saya sering sholat. Makanya saya di saat saya sholat tahajud, sholat malam, sholat subuh saya selalu bangunin dia. Jadinya mungkin dari itulah dia mau sama saya. Nikah dengan dia? Awalnya sih enggak, saya pernah bilang saya nggak mau nikah, kita jalani aja dulu. Pernah saya bilang saya juga mau putus sama kamu, saya bilang, tapi dia bilang dia mau bunuh diri. Saya juga pernah bilang saya mau pulang. Dia bilang, kalau kamu pulang, saya mau bunuh diri. Dia bilang kayak begitu. 4 hari menikah, mempelai wanita selalu menolak diajak berhubungan suami istri. Hasil penyelidikan polisi, Mita telah memalsukan berbagai dokumen identitas diri. Hasil pemeriksaan yang bersangkutan terlapor atau tersangka ini memang mengakui bahwa yang bersangkutan adalah laki-laki. Untuk perkaranya sendiri sudah kita terima, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk pasal penerapannya. Untuk sementara kita kenakan pasal penipuan karena memang yang bersangkutan memalsukan sendiri identitas terlapor.
Tersangka diamankan dengan barang bukti dokumen yang dipalsukan. Mita dijerat Undang-Undang Penipuan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah wanita pemandu lagu tempat hiburan ditangkap polisi saat pesta sabu di sebuah hotel di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para pemandu lagu ini pesta narkoba bersama 2 pria pengedar sabu. Tiga wanita pemandu lagu ini ditangkap polisi saat menikmati narkoba di sebuah hotel kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Sementara 2 pria yang ditangkap sengaja mengajak menikmati narkoba para pemandu lagu dan menyediakan sabu. Apa yang buat Mbak sampai dekat melakukan itu? Buat kerja aja sih, kalau nggak demi yang tidak mau sampai rokok. Kerjaan gimana? Polisi menemukan sejumlah paket sabu, alat isap dan timbangan. Dari hasil pemeriksaan polisi, 2 pria yang menyediakan narkoba merupakan pengedar sabu. 5 orang yang kita amankan, diantaranya adalah 2 laki-laki dan 3 wanita. Dapat kami amankan di TKP yaitu berupa 15 paket sabu yang diduga sabu, kemudian klip dan bom, beberapa alat-alat bekas pakai, ada uang, ada HP dan ada timbangan. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. 2 pengedar sabu masih menjalani pemeriksaan lanjutan, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Sebuah paket yang ada di sepeda motor milik seorang kurir digasak pencuri saat terparkir di pinggir jalan di Gambir, Jakarta Pusat. Pencurian yang terjadi pada siang hari ini terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pengendara motor mencuri karung berisi paket yang ada di sebuah motor kurir yang terparkir di pinggir jalan Batu Ceper, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi pencurian siang bolong ini terjadi saat sang kurir sedang ke toilet umum. Sepinya lokasi saat masa pandemi COVID-19 membuat pelaku lebih leluasa beraksi. Curian kayak begini sih baru pertama kali kejadiannya ini. Tapi wilayah sini emang tetap sepi gitu Pak kalau siang atau Ya kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, nggak tentu. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Metro Gambir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada.